Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 4403256 50111. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum algoritma dan pemrograman. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu algoritma pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks komputer dan pemrograman, algoritma adalah dasar dari setiap program, yaitu instruksi yang harus dijalankan komputer secara berurutan untuk menghasilkan output dari input yang diberikan. Yang kedua, software yang akan kita gunakan adalah Secret dan Replit. Secret berbasis blok dan Replit berbasis kode. Sedangkan aplikasi yang digunakan di dalam Replit adalah Python. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke aplikasi Scratch. Nah, pertama-tama kita eh, join Scratch. Nah, kebetulan aku sudah punya akun, jadi aku ngajarin aja cara pembuatan akun username. Nah, kalian langsung tulis aja mau username-nya seperti apa. Contohnya seperti gini. Bima eh Bima Bima Arya Satya 111. Nah, passwordnya yang sekiranya kalian hafal itu bebas, tapi harus dihafalin supaya nanti kalau kalian bikin sudah langsung jadi, sudah langsung masuk maksudnya. Seperti Bima Arya Satya. Nah, kalau sudah buat akun, nanti kalian bisa melihat kalau di sini tuh udah ada profil kalian. Nah, Bima Arya Satya 111. Selanjutnya langsung aja kita ke materinya. Jadi bagian penting pertama adalah yang ini. Kalian bisa lihat panel yang ini, dan disinilah kalian akan menetapkan kode-kode yang ada di sebelah kiri sini. Lihat di sebelah kiri, kita bisa menggunakan perpustakaan blok yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini ada banyak. Kita bisa menggunakan kode-kode ini ke dalam panel yang ada di sini. Langsung saja aku contohin bagaimana cara memindahkan blok-blok yang ada di sebelah sini ke dalam panel yang ada di dalam sini. Nah, kita langsung ambil blok yang ada di sini. Nah, taruh sini. Selanjutnya yang ada di sebelah sini. Nah, kalau sudah, bahkan kita bisa menyambungkan antara dua blok ini menjadi satu blok seperti ini contohnya. Nah, dan di sebelah kanan, di sini adalah bagian yang ketiga. Disinilah Anda bisa melihat hasilnya dari pemrograman yang ada di dalam panel sini. Di dalam sini adalah program yang Anda sedang buat
Di dalam sini adalah blok-blok yang bisa Anda gunakan, lalu Anda bisa melihat hasilnya di dalam sini. Lalu saya akan memilih blok yang berwarna seperti ungu ya. Lalu saya memilih blok yang berkata halo. Saya akan memperbesar. Nah, kalau sudah, jadi blok ini akan membuat karakter yang ada di sini. Lalu saya akan menambahkan acara yang bertuliskan when click. Kita taruh di paling di sini. Nah, di sini ada bendera berwarna hijau. Kita bisa memulai jika kita memencet bendera hijau ini. Lalu kita bisa memberhentikan kucing ini dengan memencet tombol yang berwarna merah yang bertuliskan stop. Nah, selanjutnya kita akan coba pencet bendera warna hijau ini. Nah, kucing langsung berubah mengatakan halo. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan blok yang ada di sini ke dalam panel yang ada dalam sini. Nah, sekarang kita akan beralih ke Replit yang berbasis teks. Langsung aja kita pencet Replitnya. Nah, kebetulan aku udah punya akun, jadi aku langsung masuk ke ini ke dalam Replit. Nah, kalau sudah punya akun, contohnya seperti ini, Bima Arya Satya, profil aku, dan Gmailku Budi Aryasa. Selanjutnya, kita tulis nama kita Bima. Nah, kita enter aja, dan hello Bima, here itu cook pasta. Water. Nah, kalau sudah, langsung aja kita lihat di preview. Di MindPy. Nah, import anytime. Nah, selanjutnya aku menjelasin tentang ini. Nah, import time itu program ini menggunakan modul time bawaan Python. Modul ini punya fungsi sleep yang berguna untuk menghentikan eksekusi program sementara. Nah, selanjutnya ada tulisan name sama dengan input. What's your name? Nah, program meminta user untuk memasukkan nama hasil input lalu disimpan ke variabel nama. Nah, yang keempat itu ada tulisan print hello tambah nama tambah here is how to cook. Nah, itu tuh program menyapa dengan namanya lalu memberitahu bahwa adalah cara memasak pasta. Nah, selanjutnya ada tulisan print lagi ya yang bertuliskan boil some water, menampilkan instruksi pertama untuk merebus air. Nah, lalu yang ketujuh itu ada tulisan time. Program berhenti sebentar selama 2 detik agar terasa seperti ada jeda sebelum instruksi selanjutnya. Berikutnya. Nah, lalu ada tulisan print wait for 5 minutes. Nah, itu tuh menampilkan instruksi menunggu air mendidih selama 5 menit. Sedangkan di dunia nyata seharusnya time sleep 300. 5 menit sama dengan 300 detik. Tapi di sini cuma time sleep 1 sebagai simulasi biar cepat. Nah, selanjutnya ada tulisan print add salt dan time sleep 2. Instruksi menambahkan garam lalu berhenti selama 2 detik. Selanjutnya ada tulisan print add the pasta dan time sleep 2. Instruksi memasukkan pasta lalu pause lagi 2 detik. Nah, selanjutnya ada tulisan print cook for 10 minutes dan time sleep 2. Itu tuh instruksi memasak pasta selama 10 menit lagi dan lagi. Di dunia nyata harusnya time sleep 600, tapi di sini disingkat menjadi 2 detik. Selanjutnya print remove the water.
Nah, itu tuh instruksi untuk membuang rebusan pasta. Nah, yang terakhir print done yang artinya program selesai, pasta siap dimakan. Inti dari program ini adalah simulasi dan atau langkah-langkah memasak pasta. Setiap langkah ditampilkan dengan print. Ada jeda antara langkah menggunakan time slip. Jadi tidak sesuai dengan waktu nyata, hanya simulasi 1 sampai 2 detik saja biar program cepat selesai. Nah, kesimpulan dari Python ini adalah bahasa pemrograman yang sederhana, mudah dipahami, dan serbaguna. Bisa digunakan untuk banyak bidang, web, data, sains, AI, game, otomasi, dan lain-lain. Lalu memiliki sintaks mirip bahasa manusia. Sintaks mirip bahasa manusia sehingga cocok untuk pemula. Nah, intinya Python itu bahasa pemrograman yang ramah pemula, tapi juga powerful untuk proyek besar. Nah, kesimpulannya adalah eh, Python adalah bahasa pemrograman yang sederhana, mudah dipahami, dan serbaguna. Bisa digunakan untuk banyak bidang seperti web, data science, AI, game, otomasi, dan lain-lain. Memiliki sintaks mirip bahasa manusia sehingga cocok untuk pemula. Eh, Kelemahannya adalah lebih lambat dibanding bahasa kompleks seperti C, C atau Java. Intinya, Python itu bahasa pemrograman yang ramah pemula tapi juga powerful untuk proyek besar. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang apa itu aplikasi Scratch. Nah, aplikasi Scratch adalah aplikasi pemrograman visual yang dirancang khusus untuk pemula, terutama anak-anak dan remaja, agar mereka bisa belajar logika pemrograman dengan cara yang mudah dan interaktif. Scratch dikembangkan oleh MIT atau Media Lab dan tersedia secara gratis. Nah, ciri khas Scratch yaitu menggunakan blok-blok kode berwarna yang bisa disusun seperti puzzle. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tuh blok-bloknya bisa disusun seperti puzzle. Nah, tidak perlu mengetik kode-kode, cukup drag and drop. Nah, drag and drop itu apa? Nah, drag and drop itu seperti kita menaruh blok-blok ini tuh ke dalam pemrograman yang ada di dalam sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita masukin kode-kode ini ke sini. Selanjutnya, eh Secret itu sangat cocok untuk membuat game sederhana, animasi, cerita interaktif, musik, dan seni digital. Nah, apa itu tujuan Scratch? Tujuan Scratch itu mengajarkan konsep dasar algoritma dan pemrograman tanpa kerumitan sintaks. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, problem solving, dan berpikir komputasional. Nah, itu tuh adalah pengertian aplikasi Scratch. Nah, oke, berikutnya aku mau simpulin tentang aplikasi Replit dan Secret. Yang pertama itu Replit. Replit adalah platform coding berbasis web, bisa ngoding langsung di browser tanpa install aplikasi. Mendukung banyak bahasa pemrograman, eh, dan ada fitur kolaborasi real time seperti Google Dokumen untuk ngoding bareng. Cocok untuk belajar, bikin proyek kecil, atau uji coba cepat. Sedangkan Scratch, aplikasi bahasa pemrograman visual berbasis blok. Cukup drag and drop tanpa ketik kode. Sangat cocok untuk pemula dan anak-anak belajar logika pemrograman. Fokus pada kreativitas, membuat animasi, game sederhana, cerita interaktif. Lebih ke pengenalan konsep dasar coding, bukan untuk proyek kompleks. Nah, kesimpulan utamanya adalah Replit cocok untuk belajar bahasa pemrograman sungguhan, dan bikin proyek coding nyata. Sedangkan Scratch cocok untuk pemula baru belajar logika pemrograman dengan cara yang seru dan visual.